Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi awdaha lana mujmalahu wa qayyada mutlaqahu fa akrimu manhajan wa ala alihi wa sahbihi alladzina naqalu ilaina hadzal kitab al-aziz bi mutawatir riwayah wa ala tabi'in lahum bi ihsanin min ahlil ma'rifah wad dirayah. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujib salim. Li mu'allif hadzal kitab asy-syekh al-'alamah Al-Faqih Ismail Utsman Zain Al-Yamani wali jami'i masyaikhina ila muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita mengkaji kitab ya, Kitabu Durusin min Ilmi Tafsir. Kitab pelajaran mengenai ilmu tafsir yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Al-Faqih ya, Ismail Utsman Zain. Di nama beliau Ismail Utsman Zain Al-Yamani. Dari nisbahnya kita jadi tahu bahwa beliau orang Yaman, makanya Al-Yamani ya, Syekh Ismail Utsman Az-Zain Al-Yamani. Nah, kita langsung ke muqaddimatul muallif, muqaddimah penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya, yakni atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, sebuah kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan baginya, bagi Nabi kita, iwaja, kebengkokan. Ini dikutip dari surah Al-Kahfi. Jadi Quran itu lurus, tidak ada kebengkokannya sama sekali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam pada pemimpin kita, Nabi Muhammadin. Dibaca Muhammadin karena badal dari sayyidina. Alladzi awdaha lana mujmalahu. Yang beliau, Nabi kita itu, awdaha, ya, memperjelas, lana bagi kita, mujmalahu, apa yang mujmal, apa yang global dari Al-Quran. Wa qayyada mutlaqahu, Nabi kita mentakyid, ya, membatasi apa yang mutlak dari Al-Quran. Fa akrimu manhajan, alangkah mulianya minhajan, ya, jalan. Fa akrimu ini bentuk ta'ajub, ya, bentuk ta'ajub, kekaguman, ya, kekaguman terhadap kemuliaan minhaj, ya, thariqah, jalan. Wa ala alihi, kemudian salawat dan salam itu juga untuk keluarga beliau, wa sahbihi, sahabat beliau, wa sahabat-sahabat beliau, alladzina, yang mereka para sahabat itu, naqalu ilaina, mereka menukil kepada kita, hadzal kitabal aziza, kitab yang mulia ini, bi mutawatirir riwayah, dengan riwayat yang mutawatir.
Artinya kita sudah bahas dalam usul hadis, mutawatir itu artinya yufidul ilma, berfaedah yakin, dan ilmunya ilmu daruri, ilmu yang tidak perlu dibahas lagi kebenarannya selama dia dibuktikan lewat periwayatan mutawatir. Wa 'alat tabi'ina lahum, kemudian salawat salam itu juga mudahan tercurah kepada pengikut mereka, ya, para tabi'in. Bi ihsanin, yang mereka itu bersikap ihsan. Jadi ada takyid di sini. Kalau pengikutnya tidak ihsan, ya tidak mendapat salawat dan salam. Min ahlil ma'rifati wad dirayah, dari ahli ma'rifat dan dirayah. Dirayah istilah dalam ilmu hadis. Jadi ada riwayat, ada dirayah. Amma ba'du, kemudian setelah itu, faqad haddani tulabul ilmi al-muhibbina lil ilmi wal khairi an ulakhisa durusan fi ilmi usulit tafsiri. Sungguh haddani, yakni talabun jiddan. Ya, haddani bermakna talabun jiddan, meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan meminta dengan sekedar meminta, tapi meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi telah meminta dengan sungguh-sungguh kepadaku. Siapa yang meminta? Tullabul ilmi, para penuntut ilmu. Al-muhibbin, ya, yakni yang muhibbin, mereka itu para pecinta lil ilmi wal khairi, ilmu dan kebaikan. Apa permintaannya? An ulakhisa durusan fi ilmi usulit tafsiri, agar saya membuat ringkasan mengenai durusan. Durus jamak dari darsun, pelajaran-pelajaran dalam ilmu usul tafsir. Tashtamilu ala khulasatil ahkami wal fawaidi, yang dalam kitab durusan fi ilmi usulit tafsir itu mencakup ringkasan, khulasah, mengenai hukum-hukum dan fawaid, faidah-faidah, ba'idan anil khilafat wal aqwalil lati la yatahammaluha abna'uz zamani minat tulabi. Ba'idatan, jauh dari khilafat, yakni perkara-perkara yang khilafiyah, wal aqwal, dan qaul-qaul, ya, karena dalam setiap cabang ilmu itu ada khilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Ada aqwal, pendapat fulan, pendapat syekh A, pendapat syekh B, pendapat ulama A, pendapat ulama B. Nah, jadi di kitab ini itu ba'idatan, dijauhkan. Ya, jadi kalau antum berharap kitab ini berisi perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, rincian-rincian, antum nggak akan dapatkan di kitab ini. Kalau antum ingin mendapat kutipan-kutipan, nukilan-nukilan dari qaul-qaul ulama, ya, yang detail, yang dakik, itu tidak antum dapatkan di kitab ini. Kalaupun ada, hanya sebagian-sebagian saja. Supaya apa? Allati la yatahammaluha abna'uz zamani minat tulab. Karena anak zaman now, nah itu kalau kita terjemah bebasnya, abna'uz zaman, ya, anak zaman ini dari para pelajar itu nggak sanggup, dianggap nggak sanggup untuk generasi, untuk awal, ya, kalau kemudian disajikan kitab yang berisi khilaf di antara para ulama, kemudian aqwal para ulama. Nah, jadi ini yang menghindari itu supaya mudah dibaca, mudah dipahami. Kemudian karena ada permintaan itu, fa'ajabtu talabahum wa katabtu hadzal maisurah. Kemudian aku jawab, aku penuhi permintaan mereka, dan aku tulis hadzal maisurah. Faja'at bihamdillahi muwafaqatan lil maqsudi.
dan datang ya bihamdillah dengan pujian kepada Allah, muwafaqatan bersesuaian lil maksud dengan sesuatu yang diinginkan, salihatan litulabil faidah yang itu layak atau cocok untuk para pelajar yang ingin mendapatkan faidah ilmu. Wala siyama ahlul madarisi thanawiyati wal ma'ahadi diniyati. Lebih-lebih bagi santri madaris, santri madrasah-madrasah thanawiyah. Jadi ini untuk tingkat tsanawiyah. Nah, tsanawiyah di Mesir itu SMA. Kalau SMP itu mutawasithah. Kalau SD ibtidaiyah. Wal ma'ahidid diniyah, dan ma'ahad diniyah, ya, ma'ahad agama, pondok pesantren. Wa qad bazaltul juhda fi tahririha. Ayya tahririn. Sungguh saya telah bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan seluruh upaya. Saya telah mengeluarkan seluruh daya upaya, juhda. Fi tahririha, dalam penelitiannya. Ayya tahririn, ya, dengan betul-betul meneliti, mengkaji. Wa sammaituha, kemudian saya namakan kitab ini, ya, durusan min ilmi usulil tafsiri. Durusan, ya, pelajaran-pelajaran dari ilmu usulut tafsir. Wallahu musa'al, ya, pada Allah lah diminta ayyan fa'abiha, agar dia memberikan manfaat pada kitab ini. Innahu sami'un mujib, karena sungguhnya Allah itu maha mendengar, ya, tanpa telinga, ya, mendengar tanpa telinga. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un, jadi Allah mendengar tanpa menggunakan telinga. Mujibun, lagi maha memenuhi permintaan. Wa man ammalahu wa rajahu la yukhib. Siapa yang berharap kepadanya, kepada Allah, wa raja maknanya sama berharap, la yukhib, maka dia tidak akan pernah kecewa. Siapa yang berharap meminta kepada Allah, dia tidak akan berkecewa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi perhatikan sana, wa shalla pasangannya sallama. Kalau Allahumma sholli pasangannya salli. Itu munasib. Kalau shalla fi'il madhi, sallama fi'il madhi, nah munasib. Kalau sholli berarti pasangannya sallim. Nah, itu munasib, sama-sama fi'il amar. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Muqaddimatun, pengantar. Ta'riful fanni, maudu'uhu, istimdaduhu, wadi'uhu, awwalu man allafa fihil ulama. Ta'riful fan, pengertian dari cabang ilmu ini. Maudu'uhu, temanya, topiknya bisa juga. Istimdaduhu, pengambilannya. Wadi'uhu, orang yang menyusunnya. Awwalu man allafa fihil ulama, siapa orang yang pertama menyusun pada fan ini dari kalangan ulama. I'lam anna ilma usulit tafsiri huwa ghairu ilmi tafsir. Ketahuilah bahwasanya ilmu usul tafsir berbeda dengan ilmu tafsir. Jadi ilmu usul tafsir itu bukan ilmu tafsir. Nah, yang kita bahas ini
ilmu usul tafsir. Usulnya. Fa ilmu tafsiri, ilmu tafsir huwa ma'rifatu usulin wa qawa'ida yu'rafu biha ma'ani kitabillahi ta'ala hasbat taqatil basyariyah. Ilmu tafsir adalah ilmu tentang pengetahuan terhadap perkara usul, perkara pokok, wa qawa'ida, dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha, yang diketahui dengannya, dengan usul, ma'rifatul usul wa qawaid ini ma'ani kitabillah, makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Hasbat taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi kan mutakallimnya Allah, ya, sahibul kalam itu Allah. Jadi yang paling mengerti ma'anil kalam ya sahibul kalam. Nah, adapun ahli tafsir itu hanya mengupayakan memahami supaya mendekati kepada apa yang menjadi iradah Allah. Ya. Hasba taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, tapi tentu harus ada kaidah-kaidahnya. Karena kalau setiap orang kemudian menafsirkan tanpa kaidah, tanpa ilmu, kacau jadinya. Orang jahil menafsirkan, nah kacau. Nanti serampangan. Ujungnya bisa sampai ke permusuhan. Karena masing-masing menafsirkan sesuai dengan pemahamannya tanpa dasar ilmu. Belum lagi menafsirkan berdasarkan nafsu. Na'udzubillah. Nah, makanya penting belajar ilmu tafsir dan ilmu usulut tafsir. Wa ilmu usuli tafsiri bimanzilati ilmi mustalahil hadisi lil hadis. Ilmu usul tafsir itu kedudukannya seperti ilmu mustalahil hadis bagi hadis. Ya, sebagaimana kita kaji dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis, atau kalau angkatan 2 itu saat ini mengkaji At-Taqriratus Sanniyah fi halli al-fadhi manzumah Baiquniyah fi ilmi Mustalahil Hadis. Nah, itu ilmu usul hadis. Jadi ilmu usul fiqh itu kedudukannya sama seperti ilmu usul tafsir, itu kedudukannya seperti ilmu usul hadis. Bedanya ilmu usul hadis nanti untuk memahami hadis, ilmu usul tafsir untuk memahami ilmu tafsir, sampai kemudian memahami ma'ani al-fadhil Quran, memahami lafaz-lafaz Al-Quran. Usul fiqh untuk memahami fikih, ya, untuk mengistinbat hukum. Nah, itu. Paham ya posisinya ya? Nah, yang usul ini. Fahuwa ma yusta'anu bihi ala ilmi tafsir. Fahuwa yakni ilmu usul tafsir adalah termasuk apa yang membantu dengannya ilmu tafsir. Jadi usul tafsir, mempelajari usul tafsir itu akan membantu ilmu tafsir. Makanya kita tidak belajar tafsir sebelum belajar usul tafsir. Karena ilmu usul tafsir itu berguna untuk memahami ilmu tafsir. Jadi kita dahulukan usul tafsir, baru nanti tahun depan ya, yang SMP lanjut ke SMA, ya, yang wusta lanjut ke ulia, kita masuk ke ilmu tafsir. Nah, kita pilihkan itu untuk 1 tahun pertama tafsir juz amma dari tafsir An-Nasafi. Tapi yang sudah di muqarrar oleh Ma'had Al-Azhar Mesir. Jadi di sana bukan hanya berisi ilmu tafsir juz amma, tapi juga ada pengantar ilmu usul tafsir. Jadi nanti diulang lagi usul tafsir di sana. Baru nanti masuk ke tafsir juz ammanya. Kenapa kita pilih juz amma? Karena juz amma ini sering kita baca. Sering kita baca
surahnya. Ya, istirahat. Fahadtuhu au ta'rifuhu, batasannya atau pengertiannya, pengertian dari usul tafsir. Karena yang di atas tadi ilmu tafsir. Nah, ini ilmu usul tafsir. Ilmun, yaitu ilmu yubhasu fihi an ahwalil Qur'anil Karimi min jihatil inzali wa asbabihi wa ma'rifatil makki wal madani wa ghairi dhalik. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yubhasu fihi, yang dibahas di dalamnya, an ahwalil Qur'anil Karim, keadaan-keadaan Al-Qur'anul Karim, min jihatil inzal, dari sisi turunnya, ada sababun nuzul nanti. Wa asbabihi, ya sebab turunnya, asbabun nuzul tadi. Wa ma'rifatil makki wal madani, lalu mengetahui mana surah Makiyah, mana surah Madaniyah, apa maksud dari surah Makiyah, apa maksud dari surah Madaniyah, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Nah, itu ta'rif atau had dari ilmu usul tafsir. Wa mawdu'uhu kalamullah. Topik bahasan dari ilmu usul tafsir adalah kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kalamullah yang lafaz-lafaznya ya menyesuaikan dengan kalam bashar. Ya, ini lughatul Arabiyah. Adapun kalamullah dzat itu bila sautin, bila harfin, bahkan bila alfazin. Ya, kalamullah yang dzat, yang hakiki, itu tanpa suara, bila sautin, bila harfin, tanpa huruf, bila alfazin, tanpa alafat. Karena kalau kalamnya Allah yang zat itu berhuruf, bersuara, berlafat, itu seperti kalamul bashar, ya kan? Padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Allah di antara sifatnya adalah mutakallim, kalam mutakallim. Nah, kalamnya Allah itu sebagaimana zat Allah, yakni laisa kamitslihi syai'. Ini bahasan tauhid. Ya. Jadi kalamullah yang dimaksud di sini adalah kalam yang meminjam, ya, kalamul bashar untuk dipahami, agar dipahami oleh manusia. Makanya di Quran disebutkan wa anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surah Yusuf kan begitu. Dan kami turunkan ia Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Supaya apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian memahami. Kalau pakai langsung kalamnya Allah yang bila sautin, bila harfin, bila alfazin, ya la nafham, kita nggak akan pernah paham. Paham, Tom? Nah, jadi ini kalamullah yang lafadznya meminjam kalamul bashar, ucapan manusia. Ini lughatul Arabiyah. Maka disinilah keunggulan al-lughatul Arabiyah. Allah tidak pilih bahasa Inggris, Allah tidak pilih bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Banjar. Ini berarti bahasa Arab itu bahasa terpilih. Makanya Allah pilih. Yang memilih Rabbul Alamin, ya kan? Satu-satunya di alam semesta. Dia pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Ternyata yang dipilih al-lughatul Arabiyah. Berarti lughatul Arabiyah itu bahasa pilihan. Bahasa yang sebagaimana dia memilih para nabi. Ketika para nabi itu sudah dipilih, maka mereka menjadi manusia pilihan. Nah, begitu. Maka sikap kita terhadap al-lughatul Arabiyah itu jangan sama dengan lughah yang lain. Sikap dalam hal ta'zimnya, dalam hal mempelajarinya, dalam hal mencintainya, tidak boleh sama. Harus lebih tinggi.
perhatiannya, ya, penghargaannya, kesenangan mempelajarinya. Karena ini al-lughah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lughah allati yakhtarullahu azza wa jalla. Nah, itu. Wastimdaduhu, pengambilannya minal Qur'anil Karim nafsihi. Jadi kaidah-kaidah dalam ilmu usul tafsir itu pun diambil dari Al-Qur'anul Karim. Nah, gitu. Wa minas sunnati an-nabawiyyati wa min asalibi kalamil Arab. Kemudian yang kedua dari Al-Qur'an, dan yang kedua dari sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita itu mubayyin, yang menjelaskan Al-Quran. Bukan mufassir, tapi mubayyin, yang menjelaskan. Kalau mufassir berarti beliau nanti ada kemungkinan khata. Ya kan? Sebagaimana mufassir dia bisa khata. Berarti berijtihad Nabi kita itu kalau dia mufassir. Kan mufassir itu ijtihad terhadap lafaz-lafaz dalam Quran. Yang namanya ijtihad ada peluang yahtamilus shawab wa yahtamilul khata. Ada peluang benar, ada peluang salah. Yang dalam hadis Nabi sebutkan, kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau keliru dia dapat 1 pahala. Jadi Nabi kita laisa mufassiran. Nabi kita bukan mufassir, tapi mubayyin, penjelas. Kalau dalam kitab ini kan disebut allazi awdaha lana, ya, dia yang menjelaskan kepada kita mujmalahu wa qayyada mutlaqahu. Kan Nabi kita itu. Nah, maka kemudian wajar kalau kemudian sunnah nabawiyah itu juga menjadi menjadi pengambilan istimdad. Kemudian wa min asalibi kalamil Arab, uslub kalamnya orang Arab. Kenapa Al-Qur'an itu bilughatil Arabiyah? Maka untuk memahami bagaimana Al-Qur'an itu kita mesti juga memahami uslub orang Arab dalam mengungkapkan ya kalam, takbir mereka itu bagaimana. Maka penting nanti mempelajari syair-syair Arab, baik syair Arab jahili maupun syair Arab di masa Islam. Karena dari sisi bahasa, ya, dia tidak terpengaruh oleh kejahilian bangsa Arab. Ya, dia bangsa Arab itu menjaga kemurnian bahasanya. Maka dalam syair-syair mereka itu terjaga. Makanya yang belajar lughah, ya, di Al-Azhar misalkan, dia belajar syair-syair Arab, kemudian dia hafalkan. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu termasuk pakar dalam syair Arab. Kalau antum lihat ceramah-ceramahnya banyak mengutip syair Arab. Wa wadi'uhu, penyusunnya al-a'immatul mujtahidun, para imam-imam mujtahid. Awwalu man allafa fihi al-imam Jalaluddin al-Bulqini. Yang pertama menyusun kitab Usulut Tafsir adalah Imam Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullahu taala. Nah, meskipun dalam catatan kaki itu disebutkan beliau bukan orang yang pertama, hanya saja beliau yang menyempurnakan. Jadi min haitsul kamal. Jadi yang menyempurnakan ilmu usulut tafsir itu adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Allafa kitaban, beliau menulis satu kitab, sammahu, yang beliau namakan Mawaqi'ul Ulumi min Mawaqi'in Nujumi. Nah, itu kalimatnya bagus ya. Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. At-tahlilul lafzi, ya, analisis lafaz. At-tafsir maknanya adalah at-tawdih, ya, kejelasan. Jadi kalau ditafsirkan itu menjadi makin jelas. Jadi kalau ditafsirkan makin bingung orang, itu berarti bukan menafsirkan. Ya, harusnya apa yang tidak jelas dari lafaz-lafaz Quran begitu ditafsirkan dia menjadi semakin jelas. Nah, itu karena at-tafsir bermakna at-tawdih, jelas. Al-usul jam'u aslin. Nah, sebagaimana sudah kita bahas dalam Barakat. Jam'u aslin. Jadi mufradnya aslun, jamaknya usul. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, itu makna dari usul
adalah, atau aslun adalah apa-apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jidar itu berdiri di atas asas, pondasi. Ya, pohon berdiri di atas akar. Nah, itu. Hasbat tokoh, yakni qadrul istita'ah, sesuai dengan kadar kesanggupan. Nah, ad-darsul awal khalas, sampai di situ. Nanti antum tugas ini ya. As'ilatud darsi, pertanyaan pelajaran pertama. Nanti kita cek pekan depan ya jawabannya. Ma huwa ilmu usulit tafsir? Apa itu ilmu usul tafsir? Antum jawab bilughatil arabiyah ya. Antum jawab bilughatil arabiyah. Tinggal dilihat halaman sebelumnya. Ma huwa tafsir? Apa itu tafsir? Ma farqu baina ilmi tafsir wa ilmi usulit tafsir? Apa perbedaan antara ilmu tafsir dengan ilmu usul tafsir? Ma hiya manzilatu ilmi usulit tafsir minhu? Apa kedudukan ilmu usul tafsir? Ma maudu'u ilmi usulit tafsir? Apa maudhu'? Objek lah, tepatnya objek bahasan ilmu usul tafsir. Man huwa wadi'uhu? Siapa peletak dasar ilmu usul tafsir? Min haitsul kamal tadi. Man huwa awwalu man allafa fihi minal ulama? Ya, siapa yang pertama kali menulis ya tentang ilmu usul tafsir dari kalangan ulama? Wa masmu kitabuhu alladhi allafa fi hadzal fanni? Apa nama kitabnya? Min aina istimdaduhu? Nah, dari mana pengambilannya? Nah, itu terjemah dari as'ilah darsil awal. Pertanyaan-pertanyaan, soal-soal di pelajaran pertama. Nah, antum nanti kerjakan. Minggu depan dicek. Ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Ta'rifatun wa fawaidu. Definisi-definisi dan fawaid. Faidah-faidah. Al-Qur'an. Ma makna Al-Qur'an? Al-Qur'anu huwa lughatan al-jam'u wal qira'ah. Quran secara bahasa maknanya al-jam'u, menghimpun, wal qira'ah, sesuatu yang dibaca. Wastilahan, secara istilah, al-kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqasdil i'jazi wa bayanil ahkami wa ghairi dzalikal muta'abbadu bitilawatihi wa yahsulul i'jazu walau bi aqsara suratin minhu. Apa itu Quran? Istilahan al-kalam ya, al-kalam huwa lafzul murakkabu al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah ya, al-kalam huwa lafzu, adalah lafaz. Nah, kan Quran itu berisi lafaz. Al-murakkab, yang tersusun. Al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i, yang memiliki faidah, yang bisa dipahami. Al-Quran itu berataan bisa dipahami. Al-Quran itu bayan, penjelas. Al-wad'i, yang memang sengaja diucapkan. Al-kalam. Al-munazzal, yang diturunkan. Dari kata nazzala yunazzilu tanzilan, fahuwa munazzilun wa dzaka munazzalun. Jadi diturunkan. Turunkan pada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqasdil i'jazi, untuk maksud, untuk tujuan i'jaz, melemahkan musuh-musuh Islam. Makanya Quran itu mu'jizatul kubra min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mukjizat lain itu hanya disaksikan oleh orang yang hidup di zaman itu. Nabi-nabi lain itu mukjizatnya hanya disaksikan oleh orang-orang di zaman itu. Ataupun kalau ada kitab, kitabnya sudah mengalami tahrif, penyimpangan.
mengalami ziyadatan wa nuqsan, mengalami penambahan dan pengurangan. Ya kan begitu. Tapi Quran, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin terjaganya Quran. Min tahrifin wa tabdilin wa tahwilin, ya, wa ziyadatin wa nuqsanin. Dan hingga hari ini Al-Quran terus menantang. Sejak pertama kali turun hingga hari ini, hingga hari kiamat terus menantang. Apa ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ditantang sama Allah, datangkan satu surah semisal Quran. Ya. Min awwali nuzulil Quran ilal an ila yaumil qiyamah. Tantangan itu tetap berlaku. Tapi hingga hari ini tidak ada yang mampu menjawab tantangan itu. Berarti ini kitab bukan buatan manusia, tapi dia kalamullah. Nah, itu menjadi pelemah bagi musuh-musuh Islam. Sekaligus menjadi penguat kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tujuan pertamanya, liqasdil i'jaz, ya, mu'jizat, wa bayanil ahkam. Kemudian Quran itu diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum, macam-macam hukum, baik perkara ibadah, perkara ahwalus syakhsiyah, berkeluarga, masalah muamalah, istilahnya sekarang muamalah maliyah, hingga perkara siyasah. Semua dijelaskan dalam Al-Quran, meskipun dalam bentuk mujmal, ya, umum, mujmal, ya, mutlak, global, yang nanti perlu mubayyan. Quran menyatakan, Allah menyatakan, wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Wa nazzalna ilaika, dan kami turunkan kepada engkau kitab, sebuah kitab, tibyanan, untuk menjelaskan dengan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Likulli syai'in, tibyanan likulli syai'in. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari Quran, termasuk kisah-kisah, ya, al-ummatus sabiqah, umat-umat sebelumnya, termasuk kabar, ya, kabar hari kiamat, hari akhir. Al-muta'abbadu, yang dihitung ibadah, bitilawatihi. Nah, ini satu-satunya kitab kalau membaca itu dinilai ibadah, ya Al-Quranul Karim. Ibadah bimakna ibadah mahdhah. Adapun ibadah yang lain, ya, seperti baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca yang lain, kalau diniatkan karena Allah, ibadah, dapat pahala juga, tapi tidak terhitung ibadah bimakna ibadah mahdhah, ibadah khusus. Lah, wa yahsulul ijazu, dan terwujud i'jaz, kemukjizatan Al-Quran itu, walau bi aksara, meskipun dengan surah yang paling pendek. Ya, kalau qasrun itu kan salat pendek, salat yang diringkas. Nah, ini walau bi aksara, meskipun paling ringkas, suratin minhu, yang paling ringkas dari surah Al-Quran. Apa surah paling ringkas? Apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. 3 ayat saja, tapi berisi penjelasan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar ini bisa bermakna nikmat yang besar. Jadi Nabi kita itu Allah beri nikmat yang besar, sebagaimana kita juga diberi nikmat yang besar. Maka jangan lupa, kata Allah, kalau sudah diberi nikmat yang besar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kurban itu bukan setahun sekali seumur hidup, kalau bisa setiap tahun. Yang kedua, Al-Kautsar itu bisa bermakna haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu kitab syarah dari kitab Sulamun Taufik disebutkan likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu punya telaga. Dalam hadis ahad disebut ada 124 nabi. Berarti ada di dekat surga itu 124.000 nabi ya. Berarti ada 124.000 telaga. Tetapi akbarul haud, yang paling besar haud adalah haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Anda akan haud? Setelah menyeberangi Sirat. Jadi jembatan kecil, licin, di bawahnya neraka jahanam. Di neraka jahanam itu ada yang tali yang melompat-lompat seperti api yang seperti ini. Cambuk api gitu. Nah, dia ke atas. Bisa menarik kaki orang yang melewati Sirat. Tarik ke bawah. Nah, orang yang selamat nanti langsung disambut oleh Nabi di haudnya. Disambut Nabi, ummati, jami' ngumpul, minum. Nah, setelah minum, gak akan haus selamanya. Karena orang setelah lama di padang mahsyar, melewati Sirat, panas di bawahnya, itu haus. Makanya langsung disodori dengan minuman dari telaga Kausar, haudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah melewati haud, nanti baru ke surga. Urutannya begitu tahapannya, padang mahsyar, nanti melewati Sirat, baru mampir di haud, baru kemudian dakhalal jannah ya. Nas'alullaha ayyadkhulana min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Nas'alullaha an nadkhulana al jannah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-surah, ma makna surah? Hiya lughatan al-munazzalah. Surah secara bahasa maknanya adalah munazzalah, sesuatu yang diturunkan. Wastilahan, adapun secara istilah, at-ta'ifatu min ayatil Qur'ani al-mutarjamati bismin khasin laha awalun wa akhiru, atau wa akhiru. Tapi awalun berarti wa akhiru ya. Secara istilah surah itu adalah at-ta'ifah, kelompok ya, sekelompok min ayatil Quran, ayat-ayat Al-Quran al-mutarjamah yang dinamai bismin khasin, dengan nama yang khusus. Laha awwalun wa akhirun, dia punya awal dan punya akhir. Nah, itu surah seperti tadi surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia 3 ayat. Ayat awal, ayat pertama, akhir ayat ketiga. Nah, dia ta'ifatun min ayatil Quran. Dia kelompok dari ayat-ayat Quran. Bismin khasin, dengan nama khusus. Maka setiap surah itu ada namanya. Kadang ada satu surah yang punya 2 nama. Bahkan ada surah Al-Fatihah itu punya, kalau menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, suratul Fatihah itu punya paling sedikit 25 nama. Jadi macam-macam namanya, bisa Asy-Syifa, bisa Ar-Ruqyah, bisa Al-Fatihah, bisa Ummul Kitab, bisa macam-macam. Ya, beliau sebutkan di sana nama-nama suratul Fatihah. Wa aqallu surati salasatu ayatin kasuratil Kautsar. Paling sedikit surah ya ayatnya itu 3 ayat. Ya seperti surah Al-Kautsar. Wa hiya aqsaru suratin fil Qur'an. Dia adalah surah paling pendek dalam Quran. Wa atwalu suratin fihi suratul Baqarah. Dan yang paling panjang dari surah dalam Al-Qur'an itulah surah Al-Baqarah. Berapa surah? 200? Berapa? 286. Apa ayatnya? Apa? Amanah Rasul. Iyalah. Al-ayah, ma makna ayah? Huwa lughatan al-alamah wal mu'jizah. Ayat itu secara bahasa maknanya adalah alamat
tanda, ya. Ayat itu tanda. Wal mu'jizah, dan sesuatu yang melemahkan. Wastilahan, secara istilah, at-ta'ifatu min kalimatil Qur'anil Karimi al-mafsulatil mumayyazati bifasilin fi akhiriha amma ba'daha. Secara istilah, ayat itu adalah ta'ifah, kelompok. Min kalimatil Qur'anil Karim, dari kata-kata dalam Qur'anul Karim, al-mafsulah, yang dipisahkan, al-mumayyazah, yang dibedakan, bifasilin, ya, dengan pemisah, fi akhiriha, pada akhirnya, amma ba'daha, dengan sesudahnya. Misalkan dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Nah, itu ada fasilnya setelah itu, fi akhiriha, karena ada tanda satu gitu kan. Amma ba'daha, dengan sesudahnya. Apa sesudahnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu satu ayat lagi. Setelah itu ada fasil lagi, dan seterusnya. Wa aqsaru ayatin fihi qauluhu ta'ala, dan yang paling pendek dari ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, mudhammatan. Surah Ar-Rahman ayat 64. Adapun Alif Lam Mim Yasin Toha, nah itu ayat, tapi dia nanti ada sifat khusus, namanya dia huruful muqatta'ah, ya, huruf-huruf terpotong, ya, tidak membentuk sebuah kalimah, ya, dia huruf-huruf terpotong. Makanya di tafsir disebut Allahu ya'lamu muraduhu, Allah yang mengetahui maknanya. Au qauluhu ta'ala, atau yang pendek lagi adalah summa nazar, nah, dalam surah Al-Mudaththir ayat 21. Wa atwalu ayatin fi ayatud dain, dan yang paling panjang dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah ayat tentang utang. Makanya urusan utang itu biasanya paling panjang urusannya, melunasinya lambat, ya kan? Ditagih kada sing bayaran, kakaknya mutus kontak dengan yang menghutangi. Ya, kita ini ada orang, ya, ya, seseorang wali santri, Ustadz, si fulan itu pernah utang sama ulun 50 juta. Tolong pian tagihkan. Kalau nanti dibayar, seluruhnya ulun serahkan untuk MDM. Udah kita tagih setahun yang lalu. Hingga hari ini belum dibayar. Nah, itu urusan utang nih panjang urusan. Ini juga baru ingat ini. Kita tuh kan ada wakaf rumah di Banjarbaru Pal 17. Kita jual dengan kredit, nggak tanpa utang. Dicicil tiap bulan. Ini rasanya sudah hampir setahun nggak bayar. Padahal hasil pembayarannya itu kita gunakan untuk pembangunan pondok kita. Nah, ini lama nggak terhubungi, nggak ditagih, harus ditagih, ini wajib kita nagih. Kalau ngutang itu gercep, tapi bayar utang lelet. Ya, ngutang itu kayak apa? Hewan yang cepat jalannya, tahu? Ya. Tapi kalau bayar utang tuh kayak kura-kura itu. Yang ngutang itu kayak harimau larinya, tapi kalau bayar utang kayak kura-kura, jalannya lambat itu. Ada juga yang utang ke Bu, ya, ini ada kecelakaan, ini mohon dibantu, ya kita bantu. Set. Nanti bayar Desember. Kayaknya sudah masuk Januari nggak ada kabar. Akhirnya assalamualaikum, hendak menanya kabar. Dijawab juga nggak assalamualaikum. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau ada orang utang itu, apalagi kisahnya pindah sedih benar, udah ini anak kasih aja ke antum nggak usah pikir bayar. Kadang-kadang repot nagihnya soalnya, daripada jadi beban. Ada juga dulu ngutang, kita sudah niat untuk diberikan aja, itu juga sudah bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Tapi karena kita niat berikan, meskipun tidak dilafatkan, ya direlakan. Nah itu makanya ada juga itu wali santri nanya, Ustadz,
itu ada orang karena sering diutang orang, akhirnya WA-nya itu selalu centang hitam. Kan kalau dibaca centang biru. Itu sengaja mau dibaca tidak dibaca centangnya hitam. Alasannya apa? Menghindari para penghutang. Paham antum? Ya, daripada repot menjawab itu. Nah, masalahnya Ustaz, yang jadi korban kita yang bermuamalah dengan beliau, yang nggak terhutang dengan beliau. Akhirnya kita nggak tahu apakah WA kita sudah dibaca atau belum. Nah, makanya kita menyampaikan kalau bisa usahakan WA itu jangan ada centang hitam. Ya kalau dibaca centang biru. Respon dengan cepat sebisa mungkin. Nah, jadi apa tadi? Utang ya. Atwalu ayatin fihi ayatud dain. Ayat tentang utang. At-tahlilul lafzi ya. Penjelasan lafaz. Al-ahkam jam'u hukmin. Al-ahkam itu jamak dari hukum. Wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafin wa ghairihim. Nah, ini ta'rif yang beliau pilih. Ya, yaitu khitabullah, seruan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan orang yang dibawani hukum, wa ghairihim dan selain mereka. Nah, adapun di kitab Al-Mukhtar fi Usul Fiqh sebagaimana kita sudah bahas, ta'rif al-ahkam yang dipilih adalah khitabus syari'. Nah, karena kalau disebut khitabullah itu berarti nanti disangka hukum itu hanya dari Allah. Ada juga hukum itu yang sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lafadznya khitabus syari'. Al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Kalimatnya ibad. Karena ada hukum-hukum terhadap orang majnun, hukum-hukum terhadap anak yang mereka itu ghairu mukallaf, tapi ada hukum-hukum terkait mereka. Jadi kalau disebut mukallaf nanti nggak masuk. Meskipun di sini ada lafadz wa ghairihim. Nah, ya kan? Wa ghairihim berarti mukallaf wa ghairi mukallafin, gitu kan? Bi fi'lil mukallafin wa ghairi mukallafin, gitu maksudnya. Tapi kalau dengan bi af'alil ibad tadi sudah ringkas kalimatnya, mukallaf am ghairu mukallaf. Paham, Tom? Nah. Al-muta'abbadu bi tilawatih alladzi ja'alallahu ta'ala tilawatahu ibadatan yusibu 'alaiha. Yang Allah menjadikan dengan membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan lam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Al-mutarjamatu bismin khasin ay musammatu bismin khasin. Jadi mutarjamah maknanya adalah musammah, dinamai ya, bismin khasin dengan nama yang khusus. Al-ijaz ay tahaddi, menantang. Al-ijaz bermakna menantang. Al-as'ilah ma ta'riful qur'ani wastilahan. Jadi makna lughatan wastilahan. Apa makna Quran? Ya lughatan wastilahan. Bimadza yahsulul ijazu minhu. Dengan apa teraih ijaz ya Quran. Ma hiya aqsaru suratin fil Quran wa ma hiya atwalu suratin. Nah, paham ya? Paham, Tom? Ya, biduni tarjim. Paham, Tom? Nah, ma hiya suratul lughatan wasilahan, ma hiya al-ayatu lughatan wasilahan, ma hiya aqsaru ayatin wa ma hiya atwalu ayatin fil Quran, ma hiya dain. Ya. Ma hiya ad-dain iqra awwaluha. Maksudnya apa itu ayat ad-dain? yakni suratul Baqarah ya, mi'atani ya, wa isnani wa samanun ya, 282. Iqra awaluha, baca awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nah, antum jangan iqra awaluha, tapi uktub awaluha. Jadi ughayyiru hadha su'al ya, yani as-su'al sabi ughayyiruhu bi uktub awalaha. Paham, Tom? Ya, uktub awala surah.
awalal ayat. Tulis awal ayat 282. Awaluha faqat. Awaluha faqat. Enggak sampai selesai. Kalau selesai itu kan satu safhah minal Quran. Naam. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran. Hadanallahu ikum juma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.